Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan tempat wudhu yang merupakan bagian penting dari perancangan masjid. Jadi yang harus diperhatikan dalam merencanakan area berwudhu atau bersuci ini adalah yang pertama, tempat berwudhu ini harus menyesuaikan kapasitasnya dengan kapasitas jamaah. Jadi kapasitas tempat wudhu harus sesuai dengan kapasitas pada saat sholat berjamaah. Yang kedua adalah desain tempat wudhu harus memperhatikan kenyamanan dalam berwudhu. Biasanya yang harus dipertimbangkan adalah aspek ergonomis dan higienitas dari tempat wudhu itu sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu terkait perhitungan kapasitas tempat wudhu, di mana diatur di SNI nomor 8153 tahun 2015 tentang sistem plumbing pada bangunan gedung. Pada SNI tersebut diatur atau sudah ditentukan rasio-rasio dalam perencanaan tempat wudhu, baik itu tempat wudhunya sendiri, kloset, dan juga urinalnya. Oke, kita coba langsung ke perhitungan kapasitas tempat wudhu. Terlebih dahulu kita harus mendapatkan informasi mengenai kapasitas masjid. Misalnya kapasitas pada saat kondisi normal, misalnya 400 jemaah yang terdiri dari 250 jemaah pria dan 150 jemaah wanita. Maka dari SNI tersebut kita mendapat rasio-rasio untuk perencanaan tempat wudhu. Misalnya untuk jemaah pria, setiap 10 orang harus disiapkan satu tempat wudhu, dan setiap 50 orang harus disediakan 5 tempat wudhu. Jadi satu tempat wudhu untuk 10 orang. Dan setiap penambahan satu tempat wudhu untuk 15 orang. Jadi kalau lebih dari 50, setiap tambahan 15 orang harus ditambahkan satu tempat wudhu. Oke, kita coba perhitungannya. Misalnya untuk tempat wudhu pria, tadi jamaahnya 250 orang kapasitasnya. Maka untuk 50 orang pertama, tadi pakai rasio per 10 orang satu tempat wudhu adalah, maka 50 dibagi 10, maka hasilnya 5 tempat wudhu untuk 50 orang pertama. Karena tadi kapasitasnya 250 orang, maka untuk 200 orang berikutnya adalah 200 dibagi 15. Karena tadi setiap penambahan 15 orang harus ditambahkan satu tempat wudhu, maka hasilnya adalah 13,3. Jadi total tempat wudhu yang dibutuhkan untuk jemaah pria berkapasitas 250 orang ini adalah 5 ditambah 13,3 atau 18,3. Maka kita bulatkan, hasilnya adalah kita memerlukan 19 tempat wudhu. Kita masuk ke perhitungan tempat wudhu wanita. Tadi kapasitasnya 150 orang. Maka untuk 50 orang pertama, karena tadi 25 orang per satu tempat wudhu, tinggal 50 dibagi 25, hasilnya adalah 2 tempat wudhu untuk 50 orang pertama. Dan untuk 100 orang berikutnya, karena tadi di atas 50 orang, setiap penambahan 30 orang jemaah wanita harus disiapkan satu tempat wudhu, tinggal 100 dibagi 30, hasilnya 3,3. Jadi total yang diperlukan adalah 2 ditambah 3,3 atau 5,3 tempat wudhu. Jadi untuk jemaah wanita berkapasitas 150 orang diperlukan 6 tempat wudhu ya, kita bulatkan ke atas. Jadi dengan standar dari SNI ini kita mendapatkan hasil untuk kapasitas jemaah masjid 400 jemaah yang terdiri dari 250 pria dan 150 wanita, diperlukan 19 tempat wudhu pria dan 6 tempat wudhu wanita. Oke, kita masuk ke perhitungan kapasitas tempat wudhu dengan cara yang berbeda ya. Jadi ini yang diutamakan adalah kita harus merencanakan kapasitas tempat wudhu yang bisa menjamin bahwa semua orang bisa ikut sholat berjamaah tepat pada waktunya. Jadi jangan sampai di sebuah masjid sholat berjamaah jemaahnya itu tidak bisa ikut sholat berjamaah dikarenakan antrian di tempat wudhu. Sehingga kita bisa juga menghitung kapasitas tempat wudhu berdasarkan standar rata-rata lama orang berwudhu. Jadi standar rata-rata ada penelitiannya, yaitu rata-rata kurang lebih ya 60 detik atau 1 menit setiap orang berwudhu yang normal. Sehingga kita juga harus mendapatkan data juga rata-rata jeda antara azan dan iqomah. Nah, kita ambil rata-rata 15 menit, meskipun beda-beda ya, setiap masjid ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, atau bahkan lebih. Jadi ini rata-rata 15 menit. Maka kita dapat memperoleh hasil untuk satu tempat wudhu atau satu keran dapat digunakan oleh 15 orang selama jeda azan dan iqomah 15 menit tadi.
Jadi kalau tadi jedanya 10 menit, maka rata-rata ya 10 orang ya satu tempat wudhu. Dari hasil ini kita bisa mendapatkan kesimpulan atau kita mendapatkan perhitungan. Pertama untuk jamaah pria ya, atau tempat wudhu pria dengan tadi kapasitasnya 250 orang, maka kita bisa menghitung. Tinggal dibagi 250 dibagi 15, karena tadi ya kapasitas tempat wudhunya adalah 15 orang dalam rentang waktu 15 menit. Maka dengan cara ini kita bisa bagi 250 orang dibagi 15, hasilnya kita memerlukan 17 tempat wudhu untuk pria supaya seluruh jemaah bisa serempak masuk mengikuti sholat berjamaah. Berikutnya untuk tempat wudhu wanita dengan kapasitas 150 orang, maka kebutuhan tempat wudhunya adalah 150 dibagi 15. Hasilnya 10 tempat wudhu. Jadi dengan metode yang kedua ini hasilnya untuk yang jemaah pria tidak terlalu jauh ya dengan SNI tadi. Jadi kita memerlukan dengan metode waktu rata-rata orang berwudu ini adalah tempat wudhu pria 17 dan tempat wudhu untuk wanita 10. Jadi kita bisa memilih masing-masing metode ini ada dasarnya, satu dari SNI, yang kedua ini dari rata-rata orang berwudu dikaitkan dengan jeda antara azan dan iqomah. Kita boleh memilih yang mana saja sesuai dengan keperluan dan kecocokan di tempat kita. Oke, berikutnya kita masuk ke desain tempat wudhu. Yang harus diperhatikan dari desain tempat wudhu ini adalah bahwa tempat wudhu ini harus bisa menjamin higienitas orang yang berwudhu dan juga ergonomis atau kenyamanan. Yang pertama adalah kita tentukan dulu jarak antar keran ya. Ini hubungannya dengan kenyamanan tadi orang berwudhu supaya tidak terlalu dekat, tidak saling bersenggolan atau bersikutan, dan juga menghindari juga cipratan pada saat orang yang berwudu di sebelahnya, misalnya pada saat berkumur, cuci tangan, cuci kaki, menghindari cipratan, maka jarak yang ideal adalah 80 cm antar keran. Nah, ini untuk menghindari cipratan dan menjaga kenyamanan tadi. Berikutnya pada tempat wudhu ini sebaiknya disiapkan tanggul. Tanggul ini tujuannya untuk menghindari air sisa berwudhu mengalir ke tempat kaki pijakan orang yang berdiri pada saat berwudhu tersebut. Jadi tanggulan ini rata-rata jaraknya 30 cm dari dinding dalam tempat berwudhu tersebut. Nah, berikutnya adalah jarak atau radius aman orang berwudhu adalah kurang lebih berdasarkan data arsitek. Panjangnya adalah 90 cm dan lebarnya 80 cm, sama seperti tadi jarak antar keran. Jadi ini jarak minimal idealnya orang berwudhu supaya tidak saling bersenggolan tadi dan menghindari cipratan. Jadi kita pakai modul ini 90 x 80 cm. Jadi ini jarak ideal orang berwudhu. Berikutnya kalau dari sisi tampak samping atau potongan, yang pertama yang harus ditentukan adalah tinggi keran. Nah, rata-rata tinggi keran ini untuk di Indonesia yang nyaman adalah 80-90 cm. Mungkin kalau masjid yang kebanyakan di luar negeri, misalnya bule, atau di Eropa atau di Amerika, misalnya karena tingginya rata-rata di atas 180 cm orangnya, mungkin bisa direncanakan keran 1 meteran. Tapi ini Indonesia rata-rata 80-90 cm udah cukup nyaman ya. Jadi ini untuk tinggi ideal pada saat kita berkumur, cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, dan sebagainya. Berikutnya juga tadi kita harus siapkan tanggulan dengan jarak 30 cm untuk menghindari cipratan dari air dari keran tersebut, menghindari air mengalir ke area kaki. Dan ini rata-rata tanggulan ini tingginya kurang lebih 20-25 cm. Nah, selain untuk menjaga dari aliran air keran tadi, tanggulan ini juga berguna untuk menempatkan grill. Grill ini fungsinya adalah untuk pijakan. Jadi biasanya pada saat kita cuci kaki, supaya tidak pegal dan nyaman, kakinya ditempatkan di grill ini. Jadi pada saat cuci kaki lebih nyaman. Berikutnya juga sama dengan tadi di denah, jarak idealnya adalah kita 90 cm. Sehingga pada saat kita menunduk, berkumur-kumur atau berwudu tadi menunduk ya, itu ke belakangnya itu tidak akan menyenggol orang lain karena sudah mengikuti jarak nyaman dari data arsitek itu kurang lebih 90 cm. Di data arsitek itu 87,5 cm. Jadi kita bulatkan aja 90 cm. Selain itu di tempat wudu ini bisa juga ditambahkan fitur beberapa tempat penyimpanan untuk menempatkan misalnya peci, kacamata, jam tangan bagi orang yang berwudu. Jadi biasanya ditambahkan tempat penyimpanan tersebut untuk meningkatkan kenyamanan orang yang berwudu.
Berikutnya terkait dengan desain tempat wudhu ini juga harus diperhatikan akses sirkulasi orang yang berwudhu ya. Jadi misalnya ini tadi jarak nyamannya untuk orang berwudhu itu kan 90 cm. Terus harus diperhatikan juga sirkulasi orang yang keluar masuk pada saat berwudhu. Nah sebaiknya juga direncanakan sirkulasinya satu arah ya. Satu in jadi satu jalur dan out ke arah masjid. Jadi ini yang sudah berwudhu tidak bolak-balik gitu. Jadi kemungkinan nanti kan bertabrakan ya orang berwudhunya. Jadi sebaiknya satu arah, in outnya dipisah. Nah ini jarak minimal untuk jalur sirkulasi ini adalah 60 cm. Jadi kalau kita merencanakan area tempat wudhu untuk satu baris atau satu paket tempat wudhu, maka jarak normalnya atau idealnya adalah minimal 150 cm yang berisi dari 90 cm tempat wudhunya dan 60 cm jarak untuk jalur sirkulasi orang yang keluar masuk. Jadi kalau misalnya masjid kita itu tempat wudhunya 2 paket atau 2 baris seperti ini dan saling membelakangi, maka kita tinggal tambahkan 90 cm lagi, berarti kalau 2 paket tempat wudhu seperti ini minimal harus disiapkan lebar ruangan 2,4 meter atau 240 cm. Jadi ini harus diperhatikan ya, area sirkulasi ini jangan sampai orang yang berwudhu terganggu oleh orang yang berjalan. Oke, berikutnya kita masuk ke kapasitas kloset karena toilet ini juga merupakan bagian dari area berwudu ya di kamar mandi, biasanya harus disiapkan. Yang pertama adalah dari SNI tadi, kita harus baca di SNI-nya ada rasio 50 jemaah atau 50 orang untuk satu kloset. Dan setiap penambahan 100 orang harus disiapkan satu kloset. Jadi untuk kloset pria kebutuhannya karena tadi kapasitasnya 250 orang jemaah pria, maka untuk 50 orang pertama harus kita siapkan satu kloset ya. Dan setiap penambahan 100 orang harus disiapkan satu kloset. Jadi kalau 200 orang berikutnya kita tinggal bagi 200 dibagi 100 hasilnya 2 kloset. Maka untuk jemaah pria ini kita harus siapkan total 3 kloset bagi 250 orang. Berikutnya untuk kloset wanita, karena kapasitasnya tadi 150 orang, maka setiap 50 orang pertama harus disiapkan satu kloset dan 100 orang berikutnya tinggal 100 dibagi 100, berarti satu kloset. Total kebutuhan untuk kloset wanita adalah 2 kloset untuk 150 orang. Selanjutnya karena untuk jamaah pria ini yang diutamakan ya sholat berjamaah di masjid, biasanya juga harus ditambahkan urinal atau urinoir. Ini juga ada standarnya 25 orang pertama satu urinoir dan berikutnya 50 sampai 100 orang harus disiapkan 3 urinoir dan selanjutnya. Maka kalau tadi kapasitas jemaah pria kita 250 orang, maka urinal atau urinoir harus disiapkan adalah 6 urinal karena tadi di tabel tersebut sudah ada 201 sampai 300 orang adalah 6 urinal. Cuma yang harus dicatat baik ini untuk kloset dan juga urinal harus tertutup atau bersekat ya. Jangan sampai urinoir atau urinalnya seperti di mall. Dia biasanya bisa saling berinteraksi ya antar orang, bisa saling ngobrol atau bercanda. Maka untuk masjid ini sebaiknya urinalnya diberi sekat atau tertutup sehingga tidak memungkinkan orang yang sedang buang air kecil ngobrol atau bercanda. Demikian materi mengenai perencanaan tempat wudhu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.